Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Mega Fitrianti dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai statistika awal. Namun sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Mari kita mulai pembelajaran kita mengenai statistika. Namun sebelumnya, apa ya statistika itu? Statistika merupakan cabang dari ilmu matematika, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana kita merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Singkatnya, ilmu ini adalah ilmu yang berkenaan mengenai data. Nah, singkatnya bisa dilihat dalam bagan seperti ini. Nanti kita akan mempelajari hanya 3 tahapan saja ya, dari mulai pengumpulan, penyajian, dan pengolahan data. Nah, ini dia seseorang yang berjasa dalam ilmu statistika. Ia adalah Gottfried Eichenwald, kelahiran 1719. Beliau adalah seorang ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan istilah statistika. Lahirnya sebuah ilmu pasti berawal dari kebutuhan. Begitu halnya dengan statistika ini. Para ilmuwan menemukan ilmu statistika karena dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira untuk apa ya? Sadar ataupun tidak disadari, kita sudah sering berhubungan dengan statistika ini. Seperti contohnya, nah bisa dilihat di sini. Setiap hari mungkin kita lihat di layar televisi mengenai data ini ya. Menyedihkan sekali karena setiap harinya selalu naik. Ini merupakan hasil dari ilmu statistika loh. Atau mungkin teman-teman pernah melihat data pertumbuhan penduduk seperti ini. Ini juga produk dari statistika. Hampir semua ranah pekerjaan menggunakan statistika. Apalagi sekarang ada badan khusus yang bergelut dalam bidang statistika, yaitu BPS ya. Nah, sederhananya kita juga sering pakai statistika. Seperti ibu sebagai guru, ibu merata-ratakan nilai kalian, mencari nilai terbesar. Itu merupakan produk statistika juga. Pastinya ketika sudah berkenaan dengan data, di dalamnya kita bisa menemukan statistika. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan data? Di sini ada teknik dalam pengumpulan data. Ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Instrumen pengumpulan data tersebut bisa meliputi metode angket, observasi, dokumentasi, wawancara, atau gabungan dari keempatnya. Selain itu juga bisa meliputi sosiometri. Angket, seperti kalian mengisi kuesioner seperti itu ya, hampir sama. Kalau observasi, seperti halnya seorang peneliti melakukan penelitian, hasilnya juga merupakan dari pengumpulan data. Begitupun dengan wawancara maupun dokumentasi. Itu pun dilakukan langsung kepada objek penelitian. Nah, setelah data kita peroleh, agar mudah membacanya, biasanya kita akan melakukan penyajian data. Seperti apa penyajian data itu? Sajian data tentunya disesuaikan dengan banyaknya data dan bentuk data itu sendiri. Data bisa berupa data tunggal maupun data berkelompok. Jika data itu data tunggal, seperti ini. Misalkan kita memiliki data berat badan siswa
Seperti ini ya. Kita lihat rentang dari data terkecil dan terbesarnya bagaimana. Jika memungkinkan itu dibuat data tunggal, maka kita akan membuatnya ke dalam data tunggal. Apa saja sajian data dalam data tunggal? Kita dapat mengubah data tunggal tersebut pertama ke dalam tabel distribusi frekuensi tunggal tentunya. Kemudian setelah itu, kita juga bisa merubahnya ke dalam diagram garis seperti ini dan juga ke dalam diagram batang. Selain itu masih banyak ya sajian data tunggal lainnya, tapi yang sering kita gunakan yang tadi. Dan ada lagi nih, ada namanya diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran kita tidak dapat sembarangan membuatnya karena ada beberapa aturan seperti besarnya sudut yang harus kita ukur terlebih dahulu sesuai besarnya data. Bisa dilihat di contoh berikut ini. Berbeda jika data yang kita miliki merupakan data berkelompok. Mengapa bisa kita sebut berkelompok? Pertama, jika kita lihat rentang datanya, itu tidak memungkinkan untuk kita membuatnya ke dalam data tunggal karena rentangnya yang jauh ya. Untuk itu, kita mengakalinya dengan membuatnya ke dalam data berkelompok. Hampir sama dengan data tunggal, dalam data berkelompok, kita pun bisa membuat tabel distribusi frekuensi berkelompoknya. Namun dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan agar tabel tersebut efektif ya. Sebagai contoh, kita memiliki data seperti ini ya. Ini merupakan data yang dapat kita buat ke dalam data distribusi frekuensi berkelompok. Nah, dari sini kita bisa membuat tabelnya. Dari tabel ini, kita dapat membuat sajian data lainnya, seperti histogram dan poligon, serta OGIF. Nah, untuk histogram seperti ini ya. Ini hampir sama dengan diagram batangnya data tunggal. Bedanya, dalam histogram ini, kita menggunakan batas bawah dan batas atas dari data berkelompok. Sementara untuk poligonnya sendiri, ini hampir sama dengan grafiknya atau diagram garisnya data tunggal. Tapi yang digunakan di sini adalah titik-titik tengahnya, titik tengah dari data-data berkelompok tersebut. Sementara untuk OGIF sendiri, ini ada OGIF naik dan ada OGIF turun. Yang digunakan di sini selain dari tabel distribusi frekuensi berkelompok, kita juga perlu melakukan atau mencari tabel kumulatifnya. Nanti ada tabel kumulatif lebih dari dan tabel kumulatif kurang dari, sehingga diperoleh OGIF naik dan OGIF turun. Untuk lebih memahami dari sajian-sajian data ini, kita akan mendalaminya nanti di latihan soal. Terima kasih sekilas mengenai penyajian data dalam statistika awal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.